Hari ini, mari kita belajar firman Tuhan dengan judul khotbah, Mari kita mempersembahkan ibadah yang suci kepada Tuhan. Melalui Alkitab, marilah kita cari tahu apa maksud firman-firman Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama, istilah ibadah adalah ditandai sebagai korban. Oleh karena itu, ibadah Paskah disebut korban Paskah, bukan? Ibadah Sabat juga disebut korban Sabat di dalam Perjanjian Lama. Di antara korban-korban yang diungkapkan di dalam Perjanjian Lama, ada 5 macam korban. Pertama, ada korban bakaran, bukan? Kemudian ada korban sajian, korban keselamatan, korban penghapusan dosa, korban penebus salah, dan sebagainya. Melalui korban-korban ini, orang Israel sudah menerima penghapusan dosa mereka. Dengan kata lain, melalui ibadah, kita menerima penghapusan dosa kita dan lebih datang mendekat kepada Tuhan. Baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru, tidak ada ikatan di antara Tuhan dan kita tanpa melakukan ibadah. Ibadah itu berfungsi sebagai sebuah tangga dan juga sebuah jembatan yang menghubungkan antara surga dan bumi ini. Pada waktu kita memikirkan ini, kita bisa mengerti fakta ini, bagaimana pentingnya ibadah itu, bukan? Dalam kaitannya dengan ibadah, pertama ada undangan dari Tuhan, dan kedua ada pertemuan dengan Tuhan. Ketika tiba saat khotbah diberikan, ada orang yang berkata, khotbah pendeta ini bagus, dan khotbah pendeta itu membosankan. Atau khotbah pendeta ini sangat panjang, khotbah pendeta itu sangat pendek. Namun, saudara-saudari, apa yang penting bukanlah khotbah itu sendiri. Apakah khotbah itu? Khotbahnya adalah hanya menyampaikan firman Tuhan. Kita tidak datang untuk menikmati keahlian atau teknik cara berbicara dari seorang pendeta, atau melihat pendeta itu berkhotbah pintar atau tidak. Kalau Anda sekalian beribadah untuk mendengarkan khotbah, atau beribadah untuk mendengar nyanyian paduan suara, Anda salah. Itu adalah pemikiran yang salah. Kita semua datang di sini hari ini untuk bertemu dengan Tuhan. Dan kita datang di sini untuk bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya yang memberikan pengampunan dosa dan juga berkat yang besar kepada kita. Jadi ketika tiba waktunya untuk menyembah Tuhan di dalam Perjanjian Lama, korban, yaitu ibadah, tidak boleh ditiadakan. Karena itu tidaklah mungkin takut kepada Tuhan atau percaya kepada Tuhan tanpa beribadah. Makanya ibadah itu sangatlah penting. Baik ibadah hari raya tahunan maupun ibadah hari Sabat, hari ketiga, setiap ibadah yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah benar-benar penting. Kita harus mengingatnya. Di dalam ibadah, ada panggilan Tuhan dan ada pertemuan dengan Tuhan. Dan juga pasti ada sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepada kita melalui pertemuan itu. Pergilah ke Samaria dan sampai ke ujung bumi, dan beritakanlah apa yang kukatakan kepada kamu. Seperti perkataan ini, pasti ada sesuatu pesan di dalam ibadah. Sambil mengingat hal ini sekali lagi, mari kita belajar firman Tuhan dengan judul, Mari kita mempersembahkan ibadah suci kepada Tuhan melalui Injil Yohanes, pasal 4. Mari kita baca Yohanes pasal 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki apa? Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian.
Tuhan mencari penyembah-penyembah demikian. Di dalam Matius pasal 24, ada tertulis bahwa Tuhan akan mengutus malaikat-malaikat pada hari-hari terakhir untuk mengumpulkan orang-orang pilihan dari ujung ini ke ujung itu. Siapakah orang pilihan yang dikumpulkan oleh Tuhan? Mereka adalah penyembah-penyembah. Mereka menyembah siapa? Mereka menyembah Tuhan yang benar. Tuhan sedang mencari orang-orang demikian. Pada zaman ini, ibadah itu begitu penting. Tuhan menghendaki penyembah-penyembah dan memanggil mereka. Tuhan memeriksa setiap umat manusia di bumi ini dengan seksama supaya membawa mereka ke surga. Ibadah hari ini mempunyai makna demikian. Pada saat kita menyadari makna ibadah hari ini, kita bertemu dengan Tuhan pada waktu ibadah ini. Di dalam Yohanes pasal 4, ada tertulis bahwa Tuhan menghendaki penyembah-penyembah benar yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Alkitab memberi kesaksian tentang Tuhan. Ada penyembah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan mencari penyembah-penyembah seperti yang Dia kehendaki. Mari kita cari tahu satu kehendak Tuhan lagi di Mazmur pasal 50. Mazmur pasal 50 ayat 4 kita baca. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Siapakah umat Tuhan? Yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Korban sembelihan di sini disebut sebagai ibadah di dalam perjanjian baru, bukan? Korban dan ibadah, kedua-duanya sama. Pada perjanjian lama, orang yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Dan pada perjanjian baru, orang yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan ibadah. Mereka akan dikumpulkan oleh Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 4, Yesus sudah berkata bahwa Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tanpa ibadah, kita tidak bisa membayangkan hubungan antara Tuhan dan kita. Dan tanpa ibadah, tidak ada patokan yang bisa membedakan orang yang percaya kepada Tuhan atau tidak. Ketika kita berpikir bahwa ibadah itu sendiri mengandung makna yang begitu penting, kita harus menjaga diri kita sendiri, supaya kita tidak kehilangan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tidak peduli apapun masalah yang terjadi, kita harus ikut serta dalam ibadah yang dipersembahkan kepada Tuhan, bukan? Tuhan sudah berkata bahwa Dia menghendaki penyembah-penyembah yang sedemikian. Dan di dalam Mazmur pasal 50 Tuhan berfirman, bawalah kemari orang-orang yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Lalu pertama, mari kita lihat apakah korban-korban milik Tuhan dan memperjelas orang-orang seperti apakah milik Tuhan. Kita baca Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12 ayat 25 kita baca. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah apa bagi Tuhan? Itulah korban Paskah bagi Tuhan. Ibadah Paskah disebut sebagai korban Paskah pada waktu perjanjian lama. Tuhan mencari dan mengumpulkan orang-orang yang mempersembahkan ibadah yang seperti ini. Saya menunjukkannya kepada Anda sekalian, salah satu yang mewakili dari penyembahan. Mari kita baca ayat 27 sekali lagi. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika Ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Firman-firman dari Keluaran pasal 12, Yohanes pasal 4, dan Mazmur pasal 50. Semua firman ini sudah kita baca. Lalu kita bisa memastikan melalui kesaksian Alkitab bahwa kitalah umat surgawi yang dikehendaki Tuhan, karena kita sedang beribadah pada hari Paskah. Jika begitu,
Bagaimana caranya mereka beribadah pada waktu Perjanjian Lama? Ada banyak istilah tentang korban di dalam Alkitab. Bagi anggota-anggota yang jarang membaca isi Perjanjian Lama, kedengarannya istilah itu sedikit asing. Ada 5 macam korban. Marilah kita pikirkan ciri-ciri khusus 5 macam korban ini. Sama seperti ada beberapa ibadah sekarang, seperti ibadah untuk penghapusan dosa, ibadah untuk bersyukur kepada Tuhan, dan ibadah untuk memuliakan Tuhan. Ada kira-kira 5 macam korban yang berbeda pada waktu Perjanjian Lama. Pertama, ada korban bakaran. Orang-orang membakar binatang seperti domba atau kambing untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian, asapnya naik ke langit melalui korban bakaran itu. Biasanya korban bakaran itu dengan binatang yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan ada korban sajian. Itu diadakan dengan tepung yang terbaik dari biji-bijian atau padi-padian. Sajian itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Selanjutnya, ada juga korban keselamatan. Korban yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah dengan binatang seperti lembu, kambing, atau domba. Ketika mereka mempersembahkan korban keselamatan, orang-orang yang membawa persembahan korban keselamatan bisa makan bersama korban persembahan itu. Ada korban penghapus dosa dan korban penebus salah. Kedua korban itu semacam korban bakaran. Korban penghapus dosa termasuk korban bakaran dan korban penebus salah yang sering diadakan. Korban penghapus dosa dan korban penebus salah mengandung makna pengampunan dosa. Melalui korban ini, orang-orang meminta pengampunan dosa mereka. Tetapi korban penghapus dosa diadakan pada waktu seseorang melanggar hukum Taurat ataupun orang yang berbuat dosa terhadap Tuhan. Dan korban penebus salah diadakan pada waktu seseorang melanggar hukum sosial. Misalnya, kalau seekor lembu yang dijaga seseorang merusak ladang orang lain, pemilik lembu itu harus membawa persembahan korban penebus salah untuk mengganti rugi. Sama seperti ini, korban penghapus dosa dan korban penebus salah mempunyai makna pengampunan dosa. Tetapi ada perbedaannya di antara kedua korban itu. Korban penghapus dosa menghapuskan dosa yang sudah dibuat oleh seseorang terhadap Tuhan atau hukum Taurat. Korban penebus salah menghapuskan kesalahan yang muncul di dalam masyarakat atau di antara manusia. Inilah cara untuk memahami perbedaan kedua korban tersebut. Jadi, orang Israel mempersembahkan korban kepada Tuhan sepanjang tahun. Mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan setiap pagi dan juga setiap sore. Pada hari Sabat, mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Seperti ini, mereka terus berkomunikasi dengan Tuhan melalui korban-korban ini sepanjang tahun. Namun Tuhan telah membuat korban-korban dari Perjanjian Lama yang begitu rumit acaranya menjadi yang lebih mudah dan simpel sebagai Perjanjian Baru. Makanya kita beribadah kepada Tuhan tanpa masalah yang besar selama kita hidup sehari-hari di dalam Perjanjian Baru. Hari Sabat ada seminggu sekali. Kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat, kita yang sudah ditakdirkan untuk mati selamanya akan mengkhianati Tuhan yang sudah mengaruniakan pengampunan dosa kepada kita. Jadi hari ini, marilah kita memahami alasan kenapa kita harus selalu mempersembahkan ibadah yang kudus kepada Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 12, Tuhan sudah menyebutkan Paskah sebagai korban Paskah bagi Tuhan. Dan dengan jelas menyadarkan kita bahwa itulah korban bagi Tuhan. Ketika kita membaca firman-firman di dalam Keluaran, kita bisa tahu orang-orang yang mempersembahkan korban kepada Tuhan dan ibadah kepada Tuhan secara benar. Dan orang-orang yang dicari oleh Tuhan di bumi ini adalah orang-orang Sion. Kita harus bangga karena kita sedang ada di dalam Sion sebagai umat Tuhan. Sekarang mari kita baca firman di Yeremia pasal 31 tentang korban Perjanjian Lama
dan korban perjanjian baru tertulis di dalam Yeremia pasal 31. Mari kita baca Yeremia pasal 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Maksudnya, mereka sudah mengingkari perjanjian lama bukan? Di ayat 33, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Dengan korban dari perjanjian baru yang dibuat, Tuhan dengan tegas berfirman bahwa Dia tidak akan lagi mengingat dosa-dosa dari umat-Nya. Ayat ini menunjukkan kepada kita, Tuhan memberi karunia besar kepada kita sehingga Dia mengampuni semua dosa-dosa kita. Tentang ibadah atau korban, Tuhan mengajar kita di dalam perjanjian lama bahwa kita tidak bisa menerima pengampunan dosa tanpa ibadah ataupun korban. Mari kita baca Imamat pasal 6. Kenapa kita harus mempersembahkan ibadah seperti ini? Pada waktu ibadah, kita datang ke sini bukan hanya untuk memuji Tuhan atau berdoa. Kita harus memanjatkan ibadah ini kepada Tuhan sambil mengingat Tuhan di dalam hati kita. Mari kita baca Imamat pasal 6 ayat 6. Sebagai korban penebus salah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor lembu jantan yang tidak bercela dari kambing domba, yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah, dengan menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima apa? Menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya, sehingga ia bersalah. Kalau kita tidak punya korban, yang artinya ibadah, tidak akan ada juga cara untuk diampuni dosa kita. Hari ini juga, kalau Tuhan tidak mengizinkan ibadah kita ini, bagaimana kita bisa menerima pengampunan atas segala dosa berat yang sudah kita perbuat terhadap Tuhan di dalam kerajaan surga? Dan bagaimanakah kita bisa memanjatkan ucapan syukur kepada Tuhan atas karunia penebusan kita? Jadi, melalui kitab Imamat, Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana caranya dosa kita dihapuskan pada waktu perjanjian lama yang adalah bayangan. Di dalam Imamat pasal 6 ayat 7, sesungguhnya Tuhan menyadarkan kita dosa kita bisa dihapuskan melalui ibadah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, ibadah itu penting. Melalui ibadah ini, kita bisa menerima pengampunan dosa dari kesalahan kita. Jadi saya ingin kita bisa memanjatkan ucapan syukur dan kemuliaan kepada Tuhan atas semuanya ini. Beberapa orang berkata tentang ibadah. Ibadah tidaklah begitu penting. Yang lebih penting dari penampilan adalah hati. Ya, memang perkataan itu terdengar benar. Tetapi bagaimana dengan orang yang hatinya cenderung kepada Tuhan? Mereka pasti akan mempraktekkannya juga, bukan? Seseorang berkata hanya di dalam hatinya, "Aku percaya kepada Yesus, aku percaya kepada Tuhan." Dia tidak berbuat apapun. Apakah imannya bisa diakui sebagai iman yang sempurna? Menurut firman Yakobus pasal 2, iman seperti ini iman semacam apa? Itu adalah iman yang mati. Meskipun ada bentuknya, tidak ada hidup di dalamnya. Untuk mempunyai hidup di dalamnya, iman kita harus bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan kita, bukan?
Oleh sebab itu, kita sama sekali tidak boleh menganggap rendah ibadah ini dan tidak boleh menyepelekannya. Di dalam 1 Samuel pasal 2, kita bisa melihat kasus beberapa orang yang menyepelekan ibadah yang diberikan kepada Tuhan. Dan akhirnya orang itu dikutuk. Mari kita baca 1 Samuel pasal 2. 1 Samuel pasal 2 ayat 17 kita baca. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang bagaimana korban Tuhan. Mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Korban untuk Tuhan. Pada waktu perjanjian lama digunakan istilah korban, dan pada waktu perjanjian baru digunakan istilah ibadah. Keduanya sama. Dosa mereka sangat besar karena mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Di sini tertulis bahwa dosa mereka sangat besar. Kosakata sangat ditambahkan di depan kata besar. Jadi kita bisa mengerti dosa mereka tidak kecil tetapi sangat besar di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, melalui firman-firman Alkitab ini, kita bisa menyadari ibadah yang dipersembahkan kepada Tuhan ini bukanlah suatu hal yang rendah dan kecil. Kita perlu mengingat hal ini dan lebih banyak bersyukur kepada Tuhan dan memuji, memuliakan Tuhan sebagai anak-anak Sion. Tuhan sudah mengampuni semua dosa kita melalui korban dari perjanjian baru. Tetapi kalau kita meninggalkan Tuhan sekali lagi dan mengembara di dalam dosa, setelah kita menikmati pengampunan dosa dari Tuhan, tidak ada lagi korban apapun yang dapat menghapuskan kesalahan kita. Demikianlah firman Tuhan. Dosa kita yang telah kita perbuat dahulu sebelum kita mengenal Tuhan, Tuhan telah memberikan kita suatu kesempatan untuk diampuni dosa melalui korban yang disebut perjanjian baru. Tetapi kalau kita meninggalkan kebenaran, atau kehilangan Sion, ataupun meninggalkan Tuhan sekali lagi, sesudah kita masuk ke dalam Tuhan, masuk ke dalam terang kebenaran, tidak ada lagi korban untuk menghapuskan dosa kita. Dengan kata lain, tidak ada lagi kesempatan untuk diselamatkan, bukankah begitu? Kita harus mengingat fakta ini dan sama sekali tidak boleh menganggap rendah korban bagi Tuhan. Mari kita baca Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 26 kita baca. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya. Darah ini adalah darah perjanjian baru, dan yang menghina roh kasih karunia. Kita tidak boleh menganggap najis Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita. Perbuatan dan gaya hidup kita sesudah mengenal Tuhan dan berada di dalam Tuhan haruslah sungguh jauh berbeda dengan perbuatan kita sebelum kita mengenal Tuhan. Dengan begitu, kita harus mempersembahkan ibadah yang indah dan suci kepada Tuhan, bukan? Saya mendengar bahwa angin topan yang dahsyat yang lain akan datang ke Amerika. Angin topan ini namanya Irma. Irma terdengar seperti luar biasa dalam bahasa Korea. Orang-orang berkata angin topan Irma sedang menuju ke Amerika, dan itu lebih kuat daripada yang pernah datang di Houston. Jadi kalau hari seperti itu datang dan kita berada dalam situasi yang tak terhindarkan, dan tidak bisa pergi ke gereja karena tidak ada angkutan sampai ke gereja, Tuhan akan mengizinkan kita beribadah di rumah. Marilah kita berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menghapuskan semua dosa kita dan mengizinkan kita memelihara hari Sabat ini. Melalui segala ibadah, marilah kita diberkati lebih banyak lagi dan marilah kita membiarkan karunia Tuhan berlimpah-limpah. Kita berbeda dengan manusia yang hidup di dunia ini tanpa harapan.
Kita sudah dipilih oleh Tuhan sebagai umat surgawi. Hari ini kita sudah memastikan hal ini melalui bukti-bukti Alkitab. Di dalam Alkitab ada tertulis, "Bawalah kemari orang-orang yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban." Nama mereka tertulis di dalam kitab kehidupan surgawi. Dan aku akan mengumpulkan mereka semua dan membawa ke surga. Inilah kehendak Tuhan. Simpanlah ini di dalam hati Anda sekalian. Berharap menjadi keluarga Sion yang memanjatkan syukur dan kemuliaan kepada Tuhan Elohim yang mengizinkan korban, yaitu ibadah yang begitu indah dan berkarunia. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.